Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung di saat teduh komunitas pemurihan hati pada pagi hari ini. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur atas istirahat yang boleh Kau berikan malam tadi. Dan kami sungguh berterima kasih kalau Kau boleh bangunkan kami saat ini untuk kembali berdoa, memuji, menyembah-Mu, dan merenungkan firman-Mu. Kami juga mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami. Kami mohon darah suci Yesus yang tertumpah di kayu salib menguduskan tubuh, jiwa, dan roh kami. Urapi kami ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti isi hati-Mu melalui pembacaan firman. Dan biarlah apapun yang kami perbuat, semuanya hanya demi kemuliaan. Sertai kami untuk memulai saat teduh ini. Berkati semua pelayan-Mu yang bertugas, semua peralatan, jaringan internet, agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini di tempat kita masing-masing kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Namanya yang besar, namanya yang agung, namanya yang begitu indah. Kita siapkan hati kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sungguh besar kasih setiamu. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa hati kami, membawa kerinduan kami, Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu, yang selalu merindukan-Mu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Benar Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkau tidak melepaskan pandangan-Mu pada kami Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau memberi kami kekuatan. Engkau yang menolong kami Tuhan. Engkau yang mencukupkan kami Tuhan. Seringkali kami sendiri Tuhan, yang menjauhkan diri kami daripada-Mu. Saat ini ampunilah kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan. Baik perkataan, perbuatan kami, kelalaian kami Tuhan. Agar pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab itulah yang Kau inginkan Tuhan. Kami ingin memuji-muji dan memuliakan nama. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang layak kami permuliakan. Bawa hati kami Roh Kudus untuk memuliakan nama Tuhan kami. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
hamba-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami Engkau yang Engkau yang layak nama yang harum, nama di atas segala nama, kami sembah Kau Tuhan di tempat yang maha tinggi, penebus dosa kami, juru selamat kami, kami memuliakan Engkau, Surya Bayasa, Dialah Maya, Dialah Bayase, Dialah Rara Bayase, Dialah Bayase, Surya Bayase. Inarata shikira panaya rapanaya panashikira panaya Inarapa shikira panaya Rata shikira panaya Inarata shikira panaya Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau pakailah, urapilah anak-Mu, Mirna. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu.
Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bacaan diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruan yang kupirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Dalam bacaan pagi ini, saya mendapatkan 3 poin. Yang pertama yaitu kasih Allah. Bukti kasih Allah ini terlihat di dalam ayat 1 sampai 2. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Yunus dan masih mau memakai dia. Walaupun sebelumnya ia memberontak dan lari dari panggilan Tuhan. Di ayat yang ke-3 sampai 10, kasih Allah dinyatakan dalam diri orang-orang Niniwe dengan memberi peringatan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus sehingga mereka bertobat dan Tuhan mengampuni mereka. Yang kedua, kedaulatan Allah. Bukti kedaulatan Allah di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 2, kemudian di Yunus 3 ayat 1 sampai 2. Perintah Allah tidak berubah kepada Yunus untuk memberikan pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Kemudian Allah juga berbicara langsung kepada Yunus dan meminta Yunus menyampaikan perintahnya kepada orang Niniwe bukan melalui orang lain. Ada di dalam ayat 1 sampai 4. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Dalam ayat 5 sampai 9, setelah Yunus menyampaikan perintah Allah dan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe untuk menghancurkan kota mereka, kemudian orang-orang Niniwe beserta rajanya ketakutan dan menyesali perbuatan mereka serta bertobat. Di sini kita bisa melihat tanggung jawab mereka setelah diberitahu dosa mereka dan hukuman apa yang akan Allah berikan kepada mereka. Tanggung jawab mereka di sini yaitu menyesali perbuatan mereka dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita dipanggil untuk bertobat, Allah sering menggunakan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan tanda. Seperti Allah mengutus Yunus untuk menyerukan pertobatan bagi orang-orang Niniwe.
yang di dalam Yunus 3 ini, ayat 1-10, tanda-tanda seperti ini bisa datang dari teman baik kita, orang yang tidak kita kenal, bahkan bisa melalui orang yang tidak menyukai kita. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Bisa juga diberikan melalui peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu menyedihkan atau menghancurkan hidup kita. Untuk menangkap tanda seruan pertobatan dari Allah ini, maka diperlukan sikap percaya, kepekaan, dan keterbukaan. Dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dari kisah kota Niniwe ini kita belajar satu hal yang penting, yaitu pertobatan kepada Tuhan. Pertobatan di sini bukan hanya mengakui kesalahan, tetapi juga langkah nyata menuju perbaikan diri. Setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Allah, meraih pengampunannya dan hidup sesuai kehendaknya. Namun, kita perlu juga mencermati alasan pertobatan ini. Jika kita bertobat sekedar karena takut hukuman atau takut kesalahan kita akan diviralkan, hal seperti itu harus dimurnikan kembali. Pertobatan di sini adalah hendaknya kita bertobat karena sungguh menyadari kesalahan yang telah kita lakukan. Kita berpaling kepada Allah Maha Rahim karena mau kembali hidup benar dan memperbaharui diri. Di sini kita akan menemukan bahwa dalam kasih Allah kita disembuhkan dan dibebaskan dari dosa. Kita kembali ke jalan yang benar, jalan Allah, jalan cinta kasih-Nya. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dunia. Bapak Ibu yang terkasih, selain dijalankan sendiri, pertobatan juga perlu diwartakan kepada orang lain. Biar banyak orang mengalami hidup baru dalam cinta kasih, serta mengalami kerahiman Allah. Supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang imannya bertumbuh dan berkembang melalui pertobatan ini. Sebab mereka yang bertobat dimampukan untuk memilih dan melakukan hal-hal yang benar, yang mendatangkan keselamatan, bukannya hal-hal yang salah yang mendatangkan kebinasaan. Dengan bertobat berarti memilih Allah dengan sepenuh hatinya dan meninggalkan hal-hal lain termasuk kesenangan pribadi. Kekuatan kita dalam mengalahkan dosa tidak pernah terletak di dalam kemampuan kita sendiri, melainkan terletak di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita jatuh dalam dosa, hal pertama yang harus dilakukan bukannya menjauh dari Tuhan, karena merasa diri tidak layak, melainkan kita kembali kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat menyelamatkan kita. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia harus diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan takut untuk kembali kepada Tuhan, apapun kesalahan dan dosa-dosa kita selama ini. Dia mengasihimu jauh melebihi apa yang pernah kamu duga. Dia tidak menunggu kepulanganmu di gerbang surga sambil melipatkan tangannya, melainkan Dia meninggalkan surga, datang ke bumi dan membuka tangannya lebar-lebar di atas kayu salib untuk menunjukkan kepada kita jalan kembali pulang ke rumah. Dengan bertobat, hidup kita akan lebih terarah dan selalu berpegang teguh kepadanya dengan disertai menjalankan 5 senjata. Berani bertobat berarti berani memilih hidup yang benar dan tepat sebagai orang yang dicintai Allah, agar tetap hidup dalam kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan pertobatan sebagai langkah awal menuju hidup yang lebih baik, di mana kasih dan anugerah Tuhan akan mengalir menyelamatkan kita. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, mulailah dari sekarang. Dalam 1 Korintus 1 ayat 15a dikatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Mari kita membuka hati kita bagi Yesus
karena jaminan keselamatan kita, karena hanya Dialah jaminan keselamatan kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memurnikan hati dan budi kita. Yesus hadir dalam setiap peristiwa hidup kita, karena Dialah satu-satunya jalan dan keselamatan kita. Yohanes 6 ayat 47 yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pagi ini Kau izinkan kami berkumpul, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman. Melalui firman yang dibawakan saudari kami, Nirna, semoga kami bisa menyadari dosa-dosa kami, semua kesalahan kami, sehingga kami benar-benar bertobat dan kembali kepadamu. Kami tahu Bapa, Engkau selalu menunggu kami untuk kembali kepadamu. Tapi kami sering menyakiti hatimu. Tapi kami percaya pagi ini walaupun hanya melalui online, tapi Engkau benar-benar hadir di hadapan kami. Engkau menjamah kami satu persatu, supaya kami benar-benar bisa membuka hati kami untuk bisa bertobat dan kembali kepadamu. Kami percaya itu Bapa, semua sabdamu adalah janjimu yang selalu Kau tepati di dalam diri kami. Kami mau supaya sepanjang hari ini semua yang kami ucapkan dan kami perbuat benar-benar hanya berasal darimu. Kami mohon tuntunan atas Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Bapa, kami juga berterima kasih karena kami boleh ada di dalam satu komunitas, yaitu komunitas pemurnian hati. Kami juga berterima kasih Bapa buat bimbingan dari Pak Paulus dan Cik Vila. Berikan kami semua, para pelayan-Mu, untuk selalu setia di dalam pelayanan. Dan kami memohon ya Bapa, mampukan kami, berikan kami kesatuan hati, supaya kami melayani dengan tulus, karena kami melayani hanya untuk memuliakan nama-Mu, sehingga nama-Mu semakin besar, dan nama kami semakin kecil. Karena Engkau yang memilih kami, maka Engkau yang berhak atas hidup kami dan keluarga kami. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu. Bapa, kami juga memohon untuk PH Teens nanti malam. Berikanlah rahmat-Mu kepada kakak-kakak rohani yang memimpin, supaya mereka mempunyai kesatuan hati dan dapat melayani anak-anak PH Teens, supaya mereka bisa mendekat kepadamu dan selalu menjadi pelaku firman-Mu. Engkau berkati semua peralatan elektronik yang kami gunakan, dan Engkau juga akan berkati anak-anak serta kakak rohani yang akan hadir nanti malam. Bapa, kami juga memohon untuk keluarga kami semua yang hadir di sini. Engkau akan urapi kami dan keluarga kami dengan kuasa darah Putra-Mu Yesus Kristus, sehingga semua perkataan dan perbuatan benar-benar hanya berasal dari-Mu saja. Masih banyak Bapa doa-doa yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau akan selalu memberikan yang terbaik buat kami, karena rencana-Mu adalah yang terindah buat kami. Bapa, doa-doa ini mau kami satukan dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus,
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Oke, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.